Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Walaupun kita tidak bertatap muka, namun kita harus selalu siap. Nah, hari ini bagaimana kalian sudah mengisi kehadiran di WA Group? Jika yang belum, silakan list absen di WA Group untuk hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, adakah yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Tentu kalian sekarang sedang mengingat-ingat kan? Ibu ingatkan kembali bahwa minggu lalu kita belajar tentang lembaga politik. Contohnya seperti DPR, MPR, tugasnya yaitu mengatur tata hidup masyarakat dalam berpolitik dan bernegara. Tetap semangat ya anak-anak. Pembelajaran minggu lalu itu ternyata masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan Ibu berikan hari ini, yaitu masih mengenai lembaga-lembaga sosial. Kalian, anak-anak Ibu yang hebat, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga ekonomi. Ketika kita belajar lembaga ekonomi, maka kita akan mengetahui tentang contoh-contohnya. Dengan mengetahui contoh lembaga ekonomi, hidup kita akan lebih terarah. Siapa tahu nanti kita bekerja di lembaga ekonomi. Setelah mengetahui pembelajaran hari ini, kita jadi tertarik untuk belajar dan mencapai cita-cita untuk bekerja menjadi seseorang di lembaga ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian dapat berpikir kreatif dan dapat menganalisis jenis lembaga sosial ekonomi dan fungsi lembaga sosial ekonomi. Nah, untuk teknik penilaian hari ini, Ibu akan nilai absensi yang sudah masuk. Kemudian nanti kita akan mengerjakan soal latihan. Dan Ibu akan berikan tugas untuk kalian kerjakan. Nanti kita akan kumpulkan terakhir itu pukul 1. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, silahkan kalian amati gambar ini. Ibu sudah menyajikan salah satu gambar. Nah, gambar ini adalah gambar pasar. Nah, kenapa pasar bisa terbentuk? Kalian bisa lihat di gambar itu ada orang yang sedang membeli cabai. Berarti di dalamnya ada interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, pasar terbentuk karena orang-orang ingin membeli, ingin memenuhi kebutuhan. Nah, ada fungsi pasar. Untuk lebih lanjutnya kita lihat dan amati tabel harga bumbu masak di sini. Di sini cabai merah dengan harga Rp54.681. Ada juga cabai merah besar dengan harga Rp47.325. Nah, dan harga-harga lainnya. Semua itu di pasar dibentuknya. Nah, apa sih fungsinya pasar? Tentu kalian pernah ke pasar kan? Nah, pasti kalian tahu fungsi dari pasar itu sendiri. Misalnya fungsi pasar yaitu seperti tadi tabel harga cabai ditentukan oleh pasar. Kemudian pasar itu adalah tempat penjual dan pembeli memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya silakan amati gambar ini. Kenapa lembaga ini bisa terbentuk dan apa fungsinya? Baiklah anak-anak, kita bahas bersama-sama. Ini adalah gambar Bank BRI. Bank ini terbentuk karena seseorang memiliki kebutuhan dalam bertransaksi, misalnya menabung, mentransfer uang, dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam keuangan. Mari kita kupas lebih lanjut tentang lembaga ekonomi.
Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketujuh, memberikan identitas bagi masyarakat. Contoh lembaga ekonomi, contohnya ada pasar, ada mall, ada Alfa, ada Indomart, kemudian ada bank, ada koperasi, dan banyak lagi. Nah, anak-anak, itulah materi hari ini. Tentunya kalian sudah mempunyai gambaran kan tentang lembaga ekonomi. Nah, Ibu punya tugas. Tugasnya yaitu silahkan kamu mempelajari lembaga ekonomi dari buku paket yang telah Ibu berikan. Nah, kemudian sebutkan lembaga ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kamu. Dan kamu juga bisa menjelaskan fungsi dari lembaga ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Minimal 5 ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu tunggu sampai jam 1 siang ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan. Silahkan kalian menonton video tentang lembaga ekonomi yang akan Ibu sajikan. Check this out. Fungsi lahirnya lembaga ekonomi adalah sebagai berikut. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha, manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitar atau dengan mengeksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada awalnya manusia semata-mata hanya bergantung pada hewan liar, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan untuk dimakan. Tahap selanjutnya menjelaskan tentang syarat lembaga ekonomi. Persyaratan tersebut antara lain suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Tahap selanjutnya adalah contoh lembaga ekonomi. Contoh pertama adalah asuransi. Dalam pembangunan ekonomi, peran asuransi antara lain mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, memastikan stabilitas organisasi atau perusahaan, mempertimbangkan biaya insiden dengan cara yang lebih pasti, mendorong upaya pencegahan, dan membantu upaya peningkatan konservasi kesehatan. Dan peran membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak secara rutin, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah, membantu pemerintah dengan meningkatkan produksi produk dalam negeri agar mampu meningkatkan kemakmuran. Sekian pembelajaran Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan berkah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, dibaca lagi buku paketnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga pendidikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.